Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Wa qala ta'ala fi haditsihil qudsi, idza btalaitu 'abdi bihabibataihi fasabar awattuhu minhuma al jannah. Sadaqallahul azim. Azan ya. Para santri Nurul Qalbi Brebes ya, bukan Embrebes ya. Embrebes. Ya. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kami bersilaturahmi dengan para santri, dengan Pak Ustadz Bukhari ya. Khudari ya. Bapak Ibu yang insyaallah semuanya kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kabar gembira yang Allah berikan kepada kita semua bahwa ada orang-orang yang sudah dijamin akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Justru yang sudah mendapat jaminan adalah Bapak Ibu yang ada di hadapan saya ini. Dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, idza btalaitu 'abdi bihabibataihi fasabara awattuhu minhuma al jannah. Kata Allah dalam hadis qudsi, apabila aku menguji hambaku, ujiannya dengan dua indera yang paling dia sayangi, dengan dua alat yang paling dia sayangi, yaitu kedua matanya, fasabar, kemudian dia bersabar. Sudah Bu, sudah? Ya, sudah. Biar fokus ya, biar fokus Pak Yai lagi ngasih ini nih. Fokus dulu untuk santri ibu. Ujian yang Allah berikan kepada kita ini disikapi dengan sabar, disikapi dengan mengharap pahala dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar artinya menerima dan hanya mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ngeluh, tidak ngedumel, tidak menyalahkan takdir, tidak juga meronta-ronta, tetapi dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apa balasannya? Kata Allah, awattuhu minhuma al jannah. Aku jamin orang yang sabar itu dengan ujian, aku jamin orang yang sabar dalam menghadapi ujian ini adalah jaminannya surganya Allah Subhanahu wa taala. Di Bapak Ibu ini yang hadir pada hari ini, juga saudara-saudara kita di tempat lain yang sabar dalam menghadapi ujian ini, maka Allah jamin nanti pada hari kiamat tempatnya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Justru kita nih yang normal, yang sehat, itu jaminannya belum ada nih. Apa jaminan kita kira-kira nih? Paling jaminannya nanti Bapak Ibu yang akan nyari kita, ya. Kita minta Bapak Ibu yang sudah dijamin surga mencari kita nanti. Seperti tadi Pak Budi sampaikan, nanti
Bapak Ibu akan cari kita, cari Pak Budi, cari Pak Haji Wasir, cari saya, ya, cari Mas Agung, cari Mas Musa, ya. Akan dicari untuk ikut bersama dengan kami, ya, ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apalagi ditambah dengan belajarnya Al-Quran. Tadi kita dengar, Masya Allah, saya haru mendengar saudara kita membaca Al-Quran. Wahyudin, ya. Suaranya merdu, ya, enak, ya, Masya Allah. Nagomnya nagom apa itu Ustaz Wahyudin? Apanya? Nagomnya lagunya apa tadi itu? Irama apa itu? Nahaun. Hijaz. Iya. Masya Allah. Pernah ke India? Belum. Oh, belum. Enak kan dengarnya tadi ya Bapak Ibu ya? Enak dengarnya ya? Lumayan. Enak. Lebih dari lumayan ini. Kalau lumayan kan bahasanya daripada kagak lumayan gitu kan. Tapi ini enggak. Ini saya dengarnya betul-betul alunannya enak ya. Tarikannya enak dan suaranya juga bagus, Masya Allah. Mudah-mudahan ini juga akan nanti menjadi saksi di dalam surga, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama. Yang kedua, justru nanti orang yang ketika di dunia melihat di akhirat justru banyak yang dibutakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa itu mereka? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Orang yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari kitabku, berpaling dari perintah-perintahku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggak mau ngaji, enggak mau ibadah, enggak mau dekat sama Allah, ya. Padahal diberikan nikmat mata, diberikan nikmat harta, diberikan nikmat sehat, diberikan nikmat-nikmat yang lain, tapi dia berpaling dari agama Allah, berpaling dari Al-Quran, berpaling dari sholat, berpaling dari puasa. Nggak pernah puasa, nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, ya, nggak pernah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang bakal dialami? Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Selain kehidupan di dunia, dia akan dipersempit oleh Allah, akan dipersulit oleh Allah, walaupun mungkin hartanya berlimpah, ya, rumahnya tinggi mengkilat mungkin, ya, mobilnya mewah mengkilat, ya, rumahnya bertingkat, bahkan istri sampai 4. Nah. Ya tetap saja akan sesat nanti. Kata Allah, wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma, akan dikumpulkan oleh Allah mereka justru dalam keadaan buta, tidak melihat di akhirat, ya. Apa sebabnya? Ya, karena mereka waktu di dunia tidak mau melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Ketika di dunia tidak mau melihat ayat-ayat Allah. Ketika di dunia dia tidak mau melihat kitab suci Allah. Ketika di dunia tidak mau melihat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika di akhirat, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, akan digiring, dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan tidak melihat. Na'udzubillah min. Loh, di akhirat yang belum pernah kita datengin, nggak ngelihat kita. Na'udzubillah, ya. Kalau di dunia masih ada orang yang apa? Masih ada orang yang membimbing kita, masih ada orang yang nuntun kita, masih ada alat untuk membantu kita, masih banyak, ya, alat-alat yang kira-kira untuk membantu kita dalam menempuh satu perjalanan. Kalau di dunia, tapi di akhirat siapa yang menolong kita? Teman kita, suami atau istri kita, nggak ada yang menolong. Anak kita, orang tua kita, nggak ada yang menolong. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughnihi. Ketika di hari itu semuanya berlari dari kita.
Kita yang punya istri yang kita cintai, ternyata hari kiamat lari dari kita. Kita punya suami yang juga setia sama kita di dunia, ternyata di akhirat juga lari dari kita. Kita punya anak yang kita sayangi, yang kita rawat, yang kita biayai, yang kita berikan segalanya di dunia, lari dari kita. Punya orang tua mungkin yang kita hormati di dunia, lari juga dari kita. Kenapa? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi. Setiap orang masing-masing sibuk sama apanya? Sama urusannya sendiri-sendiri, ya. Nafsi, ya. Diriku yang orang lain nggak dianggap. Cuma satu yang memperhatikan kita, cuma seorang yang manggil kita. Siapa seorang ini, Bu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia berseru nanti, ummati ana wahai umatku, wahai orang-orang yang ketika di dunia membaca kitab Al-Quran, wahai ketika di dunia dia mengikuti sunnahku, ana sayalah buat mereka, saya yang berikan syafaat kepada mereka. Nah, mudah-mudahan nih kita dengan wasilah kita kumpul, wasilah kita ngaji, wasilah kita belajar Quran, belajar ibadah, menjalankan kewajiban Allah, menjauhkan larangan Allah, maka nanti kita mendapat syafaat beliau pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya itu sebagai kabar gembira buat kita, ya, bahwa kita nanti akan dijamin oleh Allah surganya Allah Subhanahu wa taala. Mereka tadi yang ingkar kepada Allah sampai berteriak, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Rabb, kenapa kok kami dibutakan di akhirat ini? Pada waktu di dunia kami orang yang melihat, waktu di dunia kami pandangan kami terang. Apa kata Allah? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Ternyata sebabnya mudah, sebabnya remeh. Sebabnya apa? Hai hamba-hambaku, hai manusia, ketika kamu di dunia engkau tidak melihat ayat-ayat kebesaranku, engkau tidak pernah membaca kitab suciku, engkau tidak pernah menjalankan ibadah kepadaku, engkau berpaling dari ibadah kepadaku, kata Allah, wa kadzalika atatka ayat fanasitaha. Begitu juga di sini nanti, wa kadzalikal yauma tunsa. Di akhirat ini kalian diapakan oleh Allah? Dilupakan oleh Allah, diabaikan oleh Allah, nggak dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min. Maka alhamdulillah sekali, ya, kita ini punya perkumpulan yang menjadi wasilah buat kita agar kita bisa mengaji, kita bisa membaca Al-Quran. Alangkah baiknya lagi setelah kita pandai membaca Al-Quran, kita ajarkan kepada siapa? Kepada keluarga kita terutama, kepada orang lain, tetangga, teman, kerabat, sahabat kita ajarkan pula. Kenapa? Agar kita mendapat predikat, mendapat titel khairukum. Apa khairukum Bapak Ibu? Orang yang terbaik, orang yang paling baik di antara kamu siapa? Man ta'allamal Qur'ana wa'allamahu. Orang yang belajar Quran dan wa'allamahu, mengajarkannya. Kita udah belajar nih, ya. Ada wasilah, ada tempat, ada perkumpulan yang di dalamnya diajarkan Al-Quran. Nurul Qalbi ini kan menjadi wadah, menjadi wasilah, menjadi tempat. Untuk apa? Untuk kita bisa belajar Al-Quran. Rasanya nggak kebayang kalau mungkin Nurul Qalbi ini sampai tutup, naudzubillah, ya. Kemana kita akan mencari tempat? Kemana kita akan mencari semangat yang mendorong kita untuk belajar ngaji? Rasanya susah, kan? Sebab samalah kita paham kondisi kita begini, jarang orang yang perhatikan kita, ya. Jarang perhatikan kita, ya. Maka para pembina, para pengurus, para guru-guru yang sabar mengajarkan kita baca Quran, mereka lah mudah-mudahan diberikan, ditambahkan istri, bukan istri, ya. Ditambahkan tambahkan apanya Bapak Ibu? Istiqomah. Nanti ibu-ibunya marah nih. Cukup satu Ibu, ya.
Satu di Jakarta, satu di Brebes, satu di Purwokerto. Kan tetap satu namanya. Ya kan? Iya. Nah, selanjutnya setelah kita punya wadah seperti ini, maka tentunya kita juga diperintahkan untuk apa? Untuk selalu menjaga diri, menjaga sikap, atau membersihkan hati kita. Membersihkan hati kita dari apa, Bapak Ibu? Dari penyakit-penyakit yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tuh penyakit hati biasanya? Penyakit hati itu biasanya apa? Ada hasud namanya, ya. Apa tuh hasud? Dengki, ya, iri. Jangan pernah ada perasaan dengki atau iri kepada orang lain yang mungkin lebih dari kita. Lebih hartanya, lebih baik penampilannya, lebih dari kita. Jangan pernah ada perasaan apa? Dengki dan iri hati. Apa tuh dengki? Dengki itu artinya mengharapkan nikmat orang hilang atau jatuh dan pindah kepada kita. Jangan ada perasaan seperti itu. Biarkan seseorang mendapat nikmat dari Allah. Kalau bisa kita cukup turut bersyukur. Alhamdulillah Allah kasih nikmat kepadanya, baik nikmat harta, nikmat kesehatan. Nah, itu namanya kita sama bersyukur atas nikmat Allah, bukan hasud, bukan dengki. Penyakit hati yang lain juga harus kita bersihkan. Umpamanya penyakit apa namanya, ghadab, ya. Kenapa? Oh, hujan. Ini. Penyakit hati yang dibenci oleh Allah juga adalah orang gampang marah, ya. Ghadab, ya, gampang marah, emosional. Nah, orang yang pandai menahan emosinya, pandai menjaga atau mengendalikan temperamennya, ya, nggak gampang marah, itu termasuk orang yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ini ada nih 4 atau 5 golongan orang yang dijamin surga, yaitu siapa? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Orang yang gemar berinfak, gemar bersedekah. Nah, orang yang sedekah, yang mau bersedekah, berinfak, itu artinya orang yang menghilangkan penyakit hati bakhil, penyakit hati pelit, ya. Apa bahasa Jawanya bakhil? Medit. Hah? Medit. Oh, medit, ya. Kalau di Jakarta bilangnya butut gasiran. Buntut gasiran katanya. Ada banyaklah namanya tuh, buntut gasiran, pantat kuning, tangkai jering, itu semuanya medit, bakhil alias pelit. Nah, itu semuanya itu, ya. Saking apa jeleknya sifat itu, maka namanya nggak yang cakep tuh. Pelit, medit, ya. Buntut gasiran, pantat kuning. Jelek banget semuanya namanya. Kenapa? Karena memang itu sifat buruk yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dia rajin berinfak, rajin bersedekah, setia berzakat, maka Allah jamin buatnya surga. Yang pertama. Yang kedua, wal kaziminal ghaiza, kata Allah. Penyakit hatinya dihilangkan. Apa? Menahan marah, menahan emosi. Nggak mudah apa? Nggak mudah temperamen, ya. Ada orang kesinggung dikit langsung apa? Meledak-ledak, emosinya naik, masya Allah. Buat apa, ya, meluapkan emosi, ya? Kenapa tidak ditahan aja, tidak disabarin aja, tidak dia apa namanya, dikembalikan kepada hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Loh, ngakunya kita umat Nabi Muhammad, tapi sifat Nabi Muhammad kita nggak contoh. Salah satu sifatnya adalah dia menahan emosi, ya, menahan marah walaupun disulut emosinya, ya. Contoh, sebagai contoh, pernah ketika di Madinah, Rasulullah sedang duduk bersama para sahabatnya. Datang orang Yahudi,
Tiba-tiba beliau orang Yahudi ini menjenggut kerah baju Nabi kita Muhammad SAW. Dijambak leher bajunya nih, kerah bajunya dijambak. Di samping ada Umar bin Khattab. Apa kata orang Yahudi ini? Hai Muhammad, bayar hutangmu. Waduh, memang betul Nabi Muhammad pernah berhutang nih dengan orang Yahudi, sekian liter, sekian kilo gandum ya. Tapi masih ada 2 hari waktunya. Masih waktunya 2 hari temponya, belum jatuh tempo. Artinya nggak berhak menagih secara kasar begitu ya. Tapi Nabi Muhammad bilang, ya saya bayar. Diperintahkan kepada Umar bin Khattab, Umar, ambilkan gandum sekian 50 kilo, bayarkan kepada Yahudi ini. Tapi Umar saat itu sempat marah tuh, wahai Yahudi, kamu tahu beliau ini siapa? Aku tebas leher kamu. Sampai orang Yahudi takut kepada Umar bin Khattab, karena memang Umar bin Khattab itu kalau ngomong nggak pernah melenceng kalau dalam omongannya. Orangnya tegas ya. Orangnya itu tegas dan berwibawa. Saking wibawanya Umar ini dikatakan oleh Nabi, hai Umar, kalau kamu jalan di satu gang, nih gang sini nih, kamu lewat, di depan ada iblis, maka iblis itu yang pindah gang. Kenapa? Nggak mau papasan sama Umar bin Khattab, takut. Itu iblis itu. Saking apanya Umar? Saking berwibawanya Umar. Dia bentak orang Yahudi ini. Kamu tahu ini siapa? Dia adalah Rasulullah, Nabi kami, pimpinan kami. Jangan macam-macam kamu, ku tebas lehermu. Orang Yahudi itu ketakutan. Sudah Umar, sudah, biarkan dia tagih utangnya. Ambilkan gandum 50 kilo sebagai ganti yang aku pernah utang atau pernah pinjam. Tambahkan 25 kilo. Oh, Umar bingung. Ya Rasulullah, kenapa ditambahin 25 kilo? Kan dia tadi ngebetak-betak engkau ya Rasulullah. Udah tambahin aja. Setelah dikasih Yahudi, nih Yahudi, hak kamu 50 kilo. Nih yang pesanan Rasulullah tambahin 25 kilo. Umar nanya, kenapa ditambahin ya Rasulullah? Pertama kata Nabi, khiyarukum ahsanuhum khuluqa, atau khiyarukum ahsanukum qada'a. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling bagus kalau bayar utang. Bayar utang itu betul, pinjamnya 1 juta, bayarnya berapa? 1 juta juga ya. Tapi saking tanda terima kasih yang berutang itu tambahin. Nih saya tambahkan 100.000. Apa nih tambahnya? Terima kasih saya kepada kamu. Nah itu kata Nabi, ajarannya begitu. Ahsanuhum qada'a, orang yang paling baik ketika bayar utang. Bukan malah yang nagih utang dimarahin. Yang nagih malah dimarahin, yang berutang malah yang marah. Ini kan jadi terbalik kan? Lihat akhlak Rasulullah, dia sudah menahan amarahnya, menahan Umar jangan sampai marah ya. Apalagi ya Rasul ini tambahannya 25 kali tambahannya, selain berterima kasih kepadanya, juga obatin ketakutannya tadi tuh. Orang yang hadir kan dibentak sama Umar tuh, sampai ketakutan dia. Nah udah, kamu bayar tuh 25 kilo ini sebagai pelipur lara, sebagai ngobatin ketakutan dia. Udah. Ternyata reaksi orang Yahudi? Hai Umar bin Khattab, kamu kenal saya? Kenal? Tapi nggak kenal jabatan kamu apa? Saya adalah ketua ataupun pimpinan Yahudi di kota Anu umpamanya. Oh, saya belum pernah melihat, saya belum pernah menyaksikan akhlak Rasulullah yang satu ini. Apa akhlak Rasulullah yang satu ini? Yaitu nggak marah kalau walaupun dibentak-bentak. Yang lain semua aku sudah tahu sifat-sifatnya di dalam kitab Taurat. Ada semua kitab Taurat, sifat-sifat Nabi. Dan itu sudah ada dalam diri Muhammad. Satu ini belum, maka aku buktikan tadi. Ternyata betul, beliau orang yang tidak pernah marah. Beliau orang yang menahan emosi. Maka kata Yahudi ini, maka hari ini aku menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi apa tuh orang Yahudi? Jadi masuk Islam. Berkat apa? Berkat akhlak budi pekertinya Rasulullah yang begitu mulia, yang begitu agung. Hanya apa? Menahan amarahnya.
Ya, al-kaziminal ghaidha. Yang kedua kata Allah, penyakit hati itu dendam, nggak mau memaafkan. Ya, oke, dia bisa menahan emosi, tapi hatinya masih apa? Masih dendam, masih marah. Ini si Fulan nih pernah ngatain saya, pernah celak saya. Aku sumpahin dia biar celaka. Itu namanya dendam. Walaupun dia nggak berani marah, tapi hati masih apa? Masih dendam. Allah inginkan kepada kita itu supaya hilangin sifat dendam, hilangin rasa ngedumel. Tapi apa? Al-afina anin nas, maafin kesalahan orang. Barangkali orang hilap sehingga menyinggung kita. Barangkali orang ini lagi gembleng sehingga dia nyakitin kita. Barangkali cari berbagai macam alasan yang buat kita mudah apa? Mudah memaafkan kesalahan orang tersebut. Ketika kita memaafkan, maka artinya hati kita bersih. Hati kita nggak ada penyakit apa? Nggak ada penyakit dan nggak ada penyakit dendam. Ya, udah biasa-biasa saja. Ya. Ibarat apa namanya? Ibarat orang itu punya catatan, maka catatannya kita lupakan, kita abaikan. Ya, kita nggak ingat-ingat lagi. Tapi kata Allah, masih ada satu tingkatan yang paling tinggi. Kalau sudah mampu menahan emosi, cakep. Lalu bisa memaafkan kesalahan orang, bagus. Tapi ada yang lebih tinggi lagi. Apa? Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta, Allah suka kepada orang yang berbuat baik. Muhsin itu berbuat baik. Nah, tapi kata Quraisy Shihab, muhsin itu begini Bapak Ibu. Ihsan itu memang artinya kebaikan. Tetapi yang dimaksud di dalam firman Allah muhsinin itu adalah orang yang membalas keburukan orang lain dengan kebaikan. Apa tuh contohnya? Umpamanya orang nyelak kita, orang nyakitin kita, kejahatan, keburukan. Kita datang ke rumahnya, ngapain? Bawain parcel, bawain kue, bawain makanan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kita bawa parcel ke rumahnya, ya. Kita bawa makanan ke rumahnya. Kira-kira dia tolak apa dia terima tuh? Hah? Dia terima. Bahkan mungkin perasaan dia malu. Oh, orang ini yang kemarin aku sakitin ternyata datang bawa parcel. Jadi malu dia. Akhirnya jadi hormat sama kita, jadi segan sama kita. Kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman kan jarang yang begitu. Ya. Maunya tuh kalau orang nyakitin dia balas ngapain? Nah, balas nyakitin kan? Jangan. Nggak ada habis-habisnya kalau orang nyakitin kita balas nyakitin. Orang ngomongin kita balas omongin. Jangan, nggak ada habis-habisnya. Akhirnya semuanya jadi apa? Jadi dosa. Tidak ada yang berpahala. Maka tidak tercapai pembersihan atau pengobatan hati dari berbagai macam penyakit. Kalau masih ada apa? Kalau masih ada sifat dendam atau sifat membalas keburukan dengan keburukan, jangan. Justru kita balas keburukan dengan kebaikan. Dan ini bukan hanya sifat Rasulullah Bapak Ibu. Ulama-ulama salaf kita, ulama-ulama yang soleh punya sifat begitu. Salah seorang imam dari kalangan tabi'in bernama Imam Hasan Al-Basri. Itu beliau punya rumah 2 lantai, ya. 1 lantai dia tempati di bawah, lantai bawah. Yang lantai atas ditempatin oleh, istilah sekarang dikontrakin lah oleh orang lain, ya. Dikontrak oleh orang lain. Lalu apa yang terjadi? Ternyata dari atas, di lantai atas itu ada air menetes. Dibiarkan sama Hasan Basri. Nggak komplain ke atas, nggak marah ke atas, enggak. Ya. Lalu tiba-tiba yang atas ini bertamu ke rumah Hasan Basri ke bawah. Ya. Dia melihat ada air netes. Tuan Guru, itu air apa netes? Nggak tahu tuh, dari atas. Oh, jangan-jangan dari rumah saya. Mungkin dari mana? Udah berapa lama? Nggak tahu, nggak ingat berapa tahun itu. Bukan hitungan minggu, bukan hitungan bulan, bukan hitungan tahun. Diam saja dia itu. Oh, mohon maaf nih, masya Allah, mohon maaf, lalu baru dibersihkan. Bayangin itu akhlak apa tuh? Akhlak umat Rasulullah, ya. Walaupun dia tahu penyebabnya dari atas, tapi dia nggak pernah komplain. Ya. Dia diam saja, dia sabarin saja.
Maka ini yang termasuk al-afina 'anin nas, bahkan mungkin termasuk di muhsinin, termasuk orang yang berbuat baik. Nah, ini semua sifat-sifat baik yang perlu kita tiru, ya. Yang perlu kita jaga di dalam diri kita. Jangan sampai Allah sudah uji kita seperti ini, lalu sifat kita jelek, sifat kita buruk, sifat kita dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keinginan buat istilahnya tazkiyatun nufus, buat mensucikan diri kita. Apalagi kita termasuk orang yang ibadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah itu juga salah satu cara, wasilah buat kita membersihkan hati kita dari penyakit. Kita sholat buat apa tuh tujuannya? Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sholat itu mencegah kita dari keji dan munkar, baik keji perbuatan, keji perkataan, ya, keji sikap itu dibentengi dengan sholat. Maka kalau kita udah sholat tapi masih senang melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan munkar, apa yang salahnya nih? Sholatnya yang salah atau kita yang masih salah? Orangnya yang masih salah, bukan sholatnya. Sholatnya sudah didesain oleh Allah, sudah diwajibkan oleh sedemikian rupa buat kita membersihkan hati kita, membentengi diri kita. Tapi kalau masih juga melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan munkar, berarti ada apanya di diri kita nih? Ada yang masih kurang. Nah, perbaiki sholat kita. Mungkin bacaannya, ya, mungkin juga gerakannya. Maka Bapak Ibu sekalian, ya, tolong perhatikan ibadah kita, terutama sholat kita. Demikian pula puasa kita mengajarkan kita untuk apa? Untuk membersihkan berbagai macam penyakit dalam hati kita, penyakit medit, ya, penyakit bakhil, penyakit iri, penyakit dengki dan sebagainya. Itu kita untuk diobati dengan cara kita berpuasa. Dan ibadah-ibadah yang lain yang mungkin bisa kita kerjakan seperti berzakat dan berhaji, semuanya itu adalah wasilah atau cara di mana kita bisa membersihkan hati kita dari berbagai macam penyakit hati. Sebab penyakit hati lebih bahaya daripada penyakit badan. Penyakit badan barangkali nggak enaknya cuma di dunia, tapi penyakit hati kemana akibatnya? Penyakit hati berakibat nanti sampai hari kiamat. Orang yang bakhil, orang yang pelit bakal dituntut pada hari kiamat. Orang yang dengki, orang yang iri dituntut pada hari kiamat. Orang yang sombong, penyakit hati juga dituntut pada hari. Semuanya berkaitan dengan hari kiamat. Maka dengan adanya wasilah seperti ini, dengan adanya wadah Nurul Qalbi seperti ini, Allah insya Allah bersihkan kita dari berbagai penyakit hati yang mencelakakan kita. Celaka di dunia, celaka di akhirat. Insya Allah, Allah selamatkan kita dari berbagai macam penyakit hati. Nampaknya kondisi kita sudah kurang nyaman, ya. Silakan diatur saja, dan saya cukupkan sampai di sini. Tausiah ini mudah-mudahan bermanfaat buat kita bersama. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.